Kadang ku tak menyadari besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku. Semua yang telah ku lewati buatku lebih mengerti rancangan indah untukku. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Tak kau pandang kesalahanku, kau berikan harapan. Kau pandang indah hidupku. Ku tak dapat menyelaminya. Oh, dalamnya kasih setiamu, besarnya pikiranmu. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Syukur kepadamu Tuhanku, sebab indah kejadianku. Ku kagum akan kebaikanmu. Engkau penulis hidupku. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan kata tentu jadi
Kadang ku tak menyadari besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku. Semua yang telah ku lewati buatku lebih mengerti rancangan indah untukku. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Tak kau pandang kesalahanku, kau berikan harapan. Kau pandang indah hidupku. Ku tak dapat menyelaminya. Oh, dalamnya kasih setiamu, besarnya pikiranmu. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Syukur kepadamu Tuhanku, sebab indah kejadianku. Ku kagum akan kebaikanmu. Engkau penulis hidupku. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan kata tentu jadi tari-tari.
Bethesda Church. Shalom. Wah, boleh lebih semangat lagi? Shalom Bethesda Church. Shalom. Yes. Katakan ke kanan dan ke kiri saudara bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatanmu. Haleluya. Saudaraku, kita semua ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yes. Dan kita ada di sini bukan karena suatu kebetulan. Mungkin dari antara kita ada yang sedang merasa tidak baik-baik saja. Di antara kita mungkin sedang ada yang down dan sedang ada yang sakit. Tapi saudaraku, one thing yang saya mau katakan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sekali-kalinya meninggalkan saudara dan saya. Sebab kasih karunia-Nya selalu dicukupkan untuk setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. We wanna declare, Lord, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami. And you are the source of our joy. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Come on Bethesda Church. Mari kita angkat pujian ini hanya untuk meninggikan satu namanya. Amin. Namanya ialah Yesus Kristus. Come on. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku. Di atas keadaan, Kau yang ubahkan tatapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Haleluya. We want to worship in this place, Lord. Come on, Bethesda Church. Let's sing together. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. Sing joy, joy, joy of the Lord. Joy, joy, joy of the Lord. Joy, joy, joy of the Lord. Kekal selamanya kasih setia-Mu Tuhan, bagi yang percaya. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan Come on church. Segala kekhawatiranku takluk di bawah kaki-Mu, bertata dalam hatiku damai-Mu yang tenang. Segala kekhawatiranku takluk di
quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Come on, oh my soul. Hey! Clap your hands to Jesus. Come on. Because He's faithful, amen. Come on, every voice. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, I praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise just to feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know You're still in control. My praise is the weapon, it's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, church. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Come on, clap your hands to Jesus. One. Oh, hey, hey, hey. Come on, every voice, sing it out with me. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. See that? Hey, oh my soul. Come on, let us let your feet. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, come on, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. Could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Hey! We praise you, Lord, because you're faithful. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, every voice, sing with me. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Hey, Lord. praise the Lord. Hallelujah.
praise Him, sorakan haleluya. Come on every voice. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa kita? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bethesda, lambaikan tanganmu, come on. Haleluya. Dibakar panjinya, Yesus Raja segala raja. Sing haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey. Come on every voice, sing it out. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Siapa yang kalau sama Tuhan? Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan umat Tuhan, come on. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Dibakar panjinya, Yesus Raja segala raja. Praise you, haleluya. Bangkitlah gerejanya, oh kita lebih dari pemenang. Oh, kami umat pemenang. Sorakan haleluya, come on church. Woo. Kita lebih dari pemenang. Oh yang percaya saudara sudah dimenangkan, angkat tangan untuk katakan haleluya. Come on Bethesda Church. Dari hati yang mengasihi Tuhan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey. Haleluya. Dibakar panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, come on. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorotan terbaik bagi Allah kita, katakan haleluya. Haleluya. Yes. Praise Him. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow. Engkau sungguh baik Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan terhadap kami. And we know that your love for us is a very personal love. Engkau tahu akan setiap kami Tuhan. Di titik terendah pun kami tidak bisa menjauh daripadamu. That's why
We want to worship you in this place. Thank you, Jesus. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Mari sama-sama yang percaya kita katakan. Terkadang ku tak menyadari besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku. Semua yang telah ku lewati buatku lebih mengerti rancangan indah untukku. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau pandang kesalahanku, Kau berikan harapan, Kau pandang indah hidupku. Ku tak dapat menyelaminya, dalamnya kasih setiamu, besarnya pikiranmu. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Sebab indah kejadianku, ku kagum akan kebaikanmu. Engkau penulis hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Engkau selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia.
Sebab karena kesetiaan-Mu Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami dalam Yesus Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan yang selalu memegang saya dan saudara selamanya. Yes, dengan iman deklarasikan. Ku cinta. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Dia yang setia dalam hidup kita. Yes. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan selalu tersedia bagi saya dan saudara. Yes. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, dengan iman sekali lagi katakan. Hanya yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau, hanya
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segenap hati bersama-sama. Oh, oh. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Dia yang kita percaya. Sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan, pengharapan yang memberi damai sejahtera. Satu-satunya yang dari hati yang bersyukur, terima apa yang jadi milik saudara. Engkau Tuhan selalu memberkati kami. Dia penyembuh saudara. Sekali lagi katakan, Dia Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami dengan semua kekurangan kami. Apa adanya kami. Bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Mari Roh Kudus di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu, kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Mari ambil alih
Roh Kudus pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya senang sekali karena hari ini saya khotbah ditemani sama istri saya tercinta. Luna Maya sih lewat. Oke. Sebelum saya mulai sharing saya mau mengutip sedikit tulisan daripada Salomo. Jadi Salomo pernah menulis, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dan tulisan Salomo ini masih relevan sampai hari ini, masih valid banget. Jadi maksudnya Salomo adalah dari apapun yang kita alami, dari apapun yang harus kita lewati, dari apapun kejadian yang menimpa kita dan lain sebagainya, kita harus peroleh pengertiannya. Karena ada dua tipe manusia di muka bumi ini. Tipe pertama adalah orang yang tahu saja, lalu tipe yang kedua adalah orang yang mengerti. Nah, orang yang tahu sama orang yang mengerti beda. Karena orang yang tahu saja belum tentu dia ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti dia tahu. Banyak istri cuman tahu punya suami, tapi nggak dapetin pengertian tentang suami mereka. Banyak suami cuman tahu punya istri, tapi mereka nggak pernah mengerti istri mereka. Banyak orang tua cuman tahu punya anak, tapi kita nggak dapetin pengertian Gen Z itu apa, Gen Alpha itu apa, dan seterusnya. Banyak orang cuman tahu punya masalah, tapi kita nggak dapetin pengertian kenapa Tuhan izinkan saya ada di masalah tersebut. Yang paling menyedihkan adalah banyak orang cuma tahu Tuhan Yesus, tapi nggak dapetin pengertian tentang pribadi yang satu itu, yang namanya Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah The Cross Principle. Kita harus dapetin pengertian mengenai salib Kristus. Karena salib Kristus hari ini seringkali cuma jadi fashion, cuma jadi kalung, cuma jadi anting, cuma jadi desain di sebuah t-shirt, cuma jadi pajangan di tembok, cuma jadi pajangan di meja tulis. Nah, kita orang Kristen, saya nggak suruh saudara pada lepas kalung salib ya, enggak. Ya, tapi waktu kita menggunakan apapun, kita pakai apapun, at least kita mengerti apa yang kita gunakan. At least kita dapetin pengertian apa yang kita pakai. Apa yang kita tahu, nggak cuma tahu saja, tapi mengerti. So, saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama kitab 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang ke-18. 1 Korintus 1, ayat yang ke-18. Alkitab catat begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus tulis ini buat gereja di Korintus, ini sangat-sangat masuk akal. Kalimat pertamanya adalah pemberitaan tentang salib adalah bodoh, kebodohan, foolishness. Masuk akal banget. Karena hukuman salib di zaman itu adalah hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Bukan untuk maling Indomaret, bukan. Tapi sampai orang dihukum mati di salib, ini adalah penjahat kelas kakap. Dan sampai ada anggota keluarga kita yang disalib di zaman itu anggota keluarga yang lain yang masih hidup, itu malunya setengah mati. Makanya mereka-mereka itu yang masih ekstrim, zaman sekarang, ya masih percaya yang di tengah, di Bukit Golgota, siapa kamu bilang dia? Juru selamat. Enggak, itu penjahat. Mereka nggak percaya, mereka yang masih ekstrim. Ya, Jewish yang masih ekstrim.
Kamu bilang dia siapa? Raja. Nggak mungkin, itu purely criminal. Makanya orang-orang mereka yang masih ekstrim sampai hari ini masih nungguin Mesias kan? Karena mereka nggak percaya itu juru selamat yang di tengah. Mereka percaya itu penjahat. Tahun 1984 ada sebuah grup band namanya Metallica. Nggak tahu saudara tahu apa enggak? Oh, nggak ada yang tahu ya? Iya sih, mukanya Hillsong semua dari sini kalian. Grup band Metallica tahun 84 mengeluarkan album mereka yang kedua, judulnya Ride the Lightning. Dan boleh ditayangin cover album mereka waktu keluar, album kedua mereka. Cover albumnya adalah kursi listrik. Dan setelah Metallica mengeluarkan album kedua mereka ini, Metallica menuai badai kritikan. Mereka di-framing sebagai band yang sadistik. Alasan para kritikus adalah begini, kok bisa-bisanya alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, bukan binatang ya, alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, which is kursi listrik, kok kamu bangga-banggain? Kok kamu jadiin cover album? Kalian nih kumpulan orang-orang sadis apa gimana? Dan alasan para kritikus masuk akal. Ya, kalau saudara dan saya hari ini pakai kalung kursi listrik, terus kita ketemu psikolog, kita akan ditanya, are you okay? There is something wrong with you? Apalagi kursi listriknya kita pajang-pajang di rumah, segala macam, dan seterusnya. Kita akan dianggap orang yang bodoh mungkin. Karena alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, kita bangga-banggain, kita beritain kemana-mana. Nah, makanya Rasul Paulus tulis seperti ini. Pemberitaan tentang salib adalah bodoh banget bagi orang yang akan binasa. Tapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Saya akan ajak saudara kita deep down, masuk lebih dalam tentang pengertian daripada salib Kristus itu sendiri. Yuk lompat ke ayat 23 dan ayat yang ke-24. Masih 1 Korintus 1. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Kita udah bahas barusan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, ini maksudnya orang Yunani, suatu kebodohan. Ayat 24 ini untuk saudara dan saya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, salah satunya Bethesda Church. Saudara masih percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil? Ya. Untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus, Paulus lagi bahas soal salib Kristus. Salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oh, ternyata ini prinsipnya. Esensi daripada salib ternyata ini. Dia memberikan hikmat dan kekuatan Allah buat saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil. Ini PR buat Bethesda Church. Saudara baca nanti seluruhnya 1 Korintus 1. Karena prinsip salib ini menjungkir balikan apa yang dunia tahu. Dipikir mati sama dunia, dibangkitkan sama Tuhan. Salib kan? Dipikir bodoh sama dunia, ternyata dibuat paling berhikmat sama Tuhan. Dipikir memalukan, terima kemuliaan. Dipikir sakit, disembuhkan sama Tuhan. Kendaraannya namanya adalah hikmat dan kekuatan Allah. Saya akan mulai dari hikmat Allah dulu. Bahasa Yunaninya Sophia. Jadi ada 3 level pengetahuan dalam kehidupan manusia. 3 level. Level yang pertama namanya adalah asumsi. Level kedua namanya adalah benar dan salah. Dan level ketiga namanya adalah hikmat. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Asumsi. Di era sosial media seperti hari ini, kita seringkali nonton video berita nih cuman seperempat, baca berita cuman sepenggal, tapi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu namanya kesimpulan kita, dasarnya adalah asumsi. We don't read the whole story. Kita nggak ada di TKP.
Tapi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu namanya asumsi. Akhir tahun lalu, atau saya lupa awal tahun ini, pertama kali Meta mengeluarkan aplikasi AI. Pertama kali. Saya coba-coba iseng ketik nama saya, Jesse Lantang. Saya enter, ini yang keluar. Katanya saya gitaris band Naif. Do I look like a guitarist? Hah? Tahu band Naif, mengapa aku begini? Metallica nggak tahu, Naif malah tahu ya. Tanggal lahir saya, ya ampun tua banget. Saya masih 34 loh. Ini salah semua. Salah semua. AI asumsi tentang Jesse Lantang. Nah, tanpa kita sadari sebagai manusia, kita mirip sama ini. Seringkali cuman ketemu sekali, ketemu 2 kali sama seseorang, kita ambil kesimpulan tentang orang itu. Nggak kenal sama orangnya, cuman liatin sosmednya tiap hari, kita bisa ambil kesimpulan tentang orang itu. Suami istri aja yang tinggal bareng tiap hari masih asumsian kok. Ini kita bisa begitu. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen suka asumsi sama Tuhan Yesus. Orang kalau sering asumsi, kata yang paling sering dia gunakan adalah katanya. Kata pendeta itu Yesus begitu. Kata pendeta ini Yesus begini. Kita asumsi sama Tuhan Yesus. Pengetahuan kita tentang dia rendah banget. Asumsian kita. Makanya saya udah sering katakan, kekristenan itu bukan soal mengalami kebaktian. Tapi kekristenan yang sejati adalah kita mengalami Tuhan Yesus. Waktu kita mengalami pribadinya, cerita kita valid. Cerita kita bukan asumsi. Cerita kita hasil pengalaman, bukan katanya. Ya, karena kita mengalami Tuhan Yesus. Nah, kalau nggak mau asumsi, naik ke level berikutnya dong. Benar dan salah, cari tahu yang benar, cari tahu yang salah, kumpulin semua evidence. Kumpulin semua bukti. Tapi masalahnya sekarang begini. Kekristenan di era perjanjian baru, nggak lagi bicara soal boleh dan nggak boleh, benar dan salah. Kekristenan nggak bicara soal itu lagi. Saya masih suka di DM sama orang-orang Kristen, bukan dari Bethesda, bukan. Saya di DM, pertanyaan mereka selalu seputar boleh dan nggak boleh. Pak, minum wine boleh nggak? Pak, ada teman saya ulang tahun, bikinnya di diskotik, saya boleh datang nggak? Pertanyaan orang Kristen selalu seputar boleh dan nggak boleh. Nah, makanya saya mau kasih tahu saudara, ya, alasan saya mau ikut Yesus. Karena Yesus pengajarannya tentang kebenaran beda sama agama lain sampai dihukum Taurat. Agama lain sampai dihukum Taurat punya prinsip kebenaran yang sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Semua sama. Kamu bikin yang baik, kamu terima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu terima yang jahat. Yesus datang, pengajarannya beda. Kamu bikin yang baik, kamu terima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu tetap menerima yang baik. Karena semua yang jahat, saya tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus. Makanya saya pilih percaya sama dia. Rasul Paulus bilang gini, ahli Taurat di Roma 2. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Rasul Paulus bilang gini, ahli Taurat mereka kayak pengajar orang-orang yang belum dewasa. Bahasa Inggrisnya ngeri banget, teacher of babies, gelarnya ahli. Ahli Taurat. Karena pengajaran mereka nggak jauh dari do and don'ts. Boleh dan nggak boleh. Dan masuk akal tulisannya Rasul Paulus. Anak-anak kecil kalau datang di rumah saudara, saudara akan kasih tahu mana yang bahaya, mana yang enggak kan? Nah, hati-hati nah, itu pisau tajam.
Nah, hati-hati, nah itu air panas. Anak kecil normal digituin. Udah tua-tua begini. Saudara ke rumah teman saudara, terus dibilang, Oma, hati-hati ya, itu pisau tajam. Om, hati-hati om ya, itu air panas ya om. Kan kita nggak perlu digitu-gituin. Karena kita consider kita sudah dewasa. Orang Kristen yang level pengetahuan yang paling tinggi, dia akan memilih hikmat Allah. Hikmat Allah adalah cara satu-satunya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Mana yang red flags, mana yang green flags. Mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Pakai hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan gak ada di ChatGPT. Hikmat Allah gak ada di Google. Hikmat Allah gak ada di YouTube. Tapi yang menyedihkan hari ini adalah banyak orang, termasuk orang Kristen, di Bethesda nggak ada, ya. Kalau mau ambil keputusan, konfirmasinya harus ChatGPT. Hah? Kok belaga nggak tahu gitu mukanya? Kita nggak konfirmasi sama si empunya hikmat, enggak. Kita konfirmasi sama ChatGPT. Kita perlu hikmat Allah. Kita perlu dituntun oleh hikmat Allah. Kita nggak bisa pakai gelar, pakai kepintaran, boleh pakai itu, tapi nggak bisa andelin itu. Kita perlu hikmat Allah. Pak, tunggu Pak. Hikmat Allah kan buat pendeta-pendeta doang. Saya orang biasa Pak, ngapain pakai hikmat? Yuk, Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang, apa saudara? Hendaklah ia mendownload aplikasi tersebut dan bayar 500.000 per tahun. Gitu bunyinya. Hendaklah ia ngapain? Minta kepada siapa? Allah. Yang apa saudara? Memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Masalah kita nih nggak minta, karena udah terlalu overconfidence, terlalu percaya diri sama kepintaran sama gelar, kita nggak minta hikmat. Padahal tinggal minta. Bedanya sekolah sama hikmat Allah. Sekolah, belajar dulu baru ujian. Hikmat Allah, dikasih ujian dulu, baru kita belajar sesuatu dari situ. Dan waktu kita belajar dari situ, ya, cerita hidup kita akan menginspirasi banyak orang. Orang-orang akan mulai tanya, kok bisa? Kok lo bisa bikin kayak gitu, gimana caranya? Gak ada di ChatGPT kan? Hah? Gak ada di mana-mana, gak ada di Google, gak ada di, kok bisa? Karena itu datangnya dari hikmat Allah itu sendiri. Cara kerja Tuhan masih sama sampai hari ini. Tuhan tuh gak kelihatan saudara. Tapi Tuhan pengen sekali dirinya terlihat di Kelapa Gading lewat saudara-saudara. Dia gak kelihatan. Makanya begini, goal orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk kita lebih rohani dari yang lain, bukan. Goal orang Kristen baca Alkitab bukan kita hakimin orang lain pakai ayat, bukan. Merasa lebih pintar dari, bukan. Tapi goal orang Kristen membaca Alkitab, kita keluar rumah, orang-orang di luar rumah kita bisa baca Alkitab lewat kehidupan kita, lewat keputusan yang kita ambil, lewat attitude kita, dan seterusnya. Saya sebut ini dengan kecerdasan spiritual, spiritual intelligence. Kita baca Alkitab, kita jadi suratan terbuka, dimanapun kita berada. Para papa mama yang hadir, atau yang nonton dari manapun. Para orang tua perlu dituntun sama hikmat Allah, bukan sama copy paste dituntunnya. Kita kalau ngomongin parenting, seringkali yang mendarat di kepala kita, oh ikutin aja, copy aja orang tua, lalu paste ke anak-anak. Orang tua hari ini perlu dituntun sama hikmat Allah.
Anak-anak kita lagi berhadapan dengan musuh yang jauh lebih mengerikan dibanding musuh yang menyerang generasi kita. Sadar papa mama? Zaman kita kalau mau bandel mesti keluar rumah. Kok belaga lupa? Kita kalau mau bandel mesti keluar rumah. Anak-anak kita kalau mau bandel di luar rumah, ngaturnya dari dalam rumah. Udah diatur. Udah di-set semuanya, mereka keluar rumah. Ya, beda. Saya ini di Jakarta ngerasa kayak iPhone 6, saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 17. Ngerti maksud saya? Maksud saya begini, saya nyambung sama orang tua, saya nyambung sama anak muda. Dan saya ngelihat depan mata kepala saya sendiri, dua ini gak pernah nyambung. Papa mamanya datengin saya, Pak, doain anak saya. Kenapa? TikTokan melulu. Saya dalam hati, kalau saya doain, TikToknya langsung di-delete dari handphone. Saya ketemu sama anaknya di lapangan olahraga. Nyokap bokap bilang lu TikTokan mulu. Iya om, saya lagi kerja makanya perlu TikTok live tiap hari. Nah lo. Generasi kita kerja mesti ke kantor. Generasi anak cucu kita, mereka ke kantor, but they can work from anywhere. Udah beda. Para papa mama, kehidupan itu berjalan maju, bukan berjalan mundur. Jadi jangan ajarin paksa anak-anak kita dengan caranya kita, nggak bisa. Tersinggung? Kalau tersinggung kita ngopi habis ini. Ya. So kehidupan lagi moving forward. Bukan moving backward, bukan. Forward. Belajar dong. Tentang karakternya anak cucu kita. Karakter generasi mereka seperti apa. Belajar dong. Papa mama, kita nggak lebih pinter dari anak-anak. Kita cuman lebih berpengalaman. Perlu saya ulang? Saya ulang ya. Papa mama, pelan-pelan nih ngomongnya. Kita cuman lebih berpengalaman, bukan lebih pinter. Jadi kalau nasehatin anak-anak kita, nasehatin mereka dari pengalaman kita. Bukan dari sok taunya kita. Tersinggung? Kita nggak pinter, lebih pinter mereka. Oh, nggak mau mengakui. Nanya password Instagram sama siapa? Sama tetangga atau sama anak-anak? Gitu aja kita udah kalah kan? Wifi hang gimana? Nak, tolong nak, kenapa itu nak? Itu bisnetnya kenapa? Ini handphonenya papa muter melulu. Siapa lebih pinter? Udah luntur tersinggungnya. Berapa bulan lalu anak saya datengin saya. Anak saya yang nomor 2. Dia pemain film. Dia cuma tanya, awal tahun ini kalau nggak salah ya. Dad, ini ada tawaran main film horor, gimana Dad? Ayo gimana coba jawabnya? Mau pakai boleh dan nggak boleh? Dia kerjanya di situ. Nah kalau anak-anak lagi bertanya, dan saudara nggak ngerti jawabannya, disitulah Tuhan, saya minta hikmat dari Tuhan. Gitu dong. Ini nggak ada di buku sekolah manapun soalnya jawabannya. Saya minta hikmat dari Tuhan. Saya juga bikin seperti itu. Tahu nggak jawaban yang keluar apa? Kamu cek dulu ceritanya. Kalau di akhir ceritanya Tuhan ngalahin setan, ambil aja tuh tawaran. Kita perlu dituntun sama hikmat Allah. Bukan sama copy paste lagi. Saya dulu lagi main di taman. Depan rumah papa mama. Papa saya cuma batuk. Ternyata di batuknya dia ada 5 poin.
Kamu main kelamaan, poin pertama. Waktunya mandi, waktunya makan, waktunya bikin PR dan tidur. 5, dia nggak sebutnya pakai batuk. Saya langsung masuk. Saya punya anak, yang pemain film tadi. Waktu dia masih kecil, dia lagi main juga di taman yang sama. Saya mau coba fotokopi papa saya. Saya keluar melotot batuk. Dia datengin saya, Daddy batuk. Saya gituin. Terus dia lanjut main. Copy paste doesn't work anymore. Kita perlu dituntun sama hikmat Allah. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, ajarin buat anak-anak kita. Kekuatan generasi kita disiplin, kita tahan di proses, dan kita konsisten. Ajarin buat mereka. Tapi hal-hal lain, kita perlu dituntun hikmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, salib Kristus memberikan kekuatan Allah bagi orang-orang yang dipanggil. Bahasa Yunaninya dunamos. Saya bulan lalu ke rumah salah satu sahabat saya, tiba-tiba dia keluar kalimat, sampai saya catat. Ya, dia tiba-tiba ngomong gini, Jess, gue ini gak sempurna, makanya gue ke gereja. Kalau gue sempurna, gue gak perlu gereja-gerejaan. Gue gak perlu Tuhan kalau gue sempurna. Wih, saya catat loh omongannya dia. Bener, kita nih gak ada yang sempurna. Makanya kita perlu kekuatan Allah. Karena kita gak sempurna. Pak, saya orang Kristen suka gitu-gitu. Pak, saya mau pindah gereja. Kenapa? Bethesda gak sempurna, Pak. Emang mau pindah gereja sempurna? Ada Pak. Di mana? Tanjung Priok. Pindah aja ke sana. Saudara pindah ke sana di Tanjung Priok, langsung gereja yang sempurna di Tanjung Priok jadi nggak sempurna karena ada saudara. Kita nggak ada yang sempurna, terus nuntut orang sempurna. Tapi society-nya orang Kristen selalu begitu. Bethesda doang yang enggak. Orang Kristen kalau udah ngumpul, saling nuntut untuk semua bisa kuat dan semua sempurna. Makanya lihat, kumpulannya orang Kristen, yang jujur-jujur di Depak keluar. Tapi yang pinter main sandiwara, dirangkul semuanya. Sorry, ini toksik. Ini namanya kumpulan toksik sebenarnya. Makanya saya udah bilang di mana-mana, gereja tuh bengkel, bukan showroom. Showroom mobil ditempel-tempel doang, biar kelihatan bagus. Bengkel enggak. Saudara dibenerin, diurus sampai bisa jalan. Saudara keluar, 4 bulan lagi balik nggak tuh mobil? Balik. Pernah dicemberutin nggak sama montirnya? Lo lagi balik. Nggak pernah montir gituin kita. Disambut kita lagi. Gereja enggak. Semua dituntut kuat. Lihat, ada fenomena Grey Divorce sekarang lagi terjadi di Indonesia. Pernah dengar Grey Divorce? Saudara nggak tahu apa-apa loh kayaknya. Hah? Metallica nggak tahu, hah? Kurang jauh mainnya kayaknya, hah? I'm kidding. Grey Divorce adalah perceraian orang-orang di atas 55 tahun. Rambutnya udah grey, udah putih. Ya. Baru tahu kayaknya ya. Hah? Ini di Indonesia loh lagi banyak terjadi. Di Indonesia, bukan di luar Indonesia. Udah 55 tahun, anak-anak udah menikah. Ya, anak-anak udah ngekos dekat kantor. Anak-anak pindah keluar kota, balik berdua. Suami dan istri. Ternyata mereka nggak kuat. Karena selama ini mereka membangun pertahanan lewat anak-anak. Ya, banyak orang tua suka, kita bertahan aja lah demi anak-anak. Pernah dengar? Atau pernah ngomong kayak gitu? Kita bertahan lah demi anak-anak. Anak-anak udah pergi semua, jebol pertahanannya. Makanya mereka memutuskan untuk bercerai. Loh, itu postingannya tiap tahun happy anniversary kok. Iya, demi netizen.
Showing the world we are okay, but we are not okay. Happy anniversary love, segala macam. Hanya demi netizen. Masih ingat nggak waktu pacaran dulu, telepon sejam nggak pengen udahan, masih ingat nggak? Oh, udah lupa? Oke, saya ingetin. Kamu tutup duluan dong. Kamu. Masih ingat? Hah? Biasanya keputusannya kita hitung sama-sama ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dah sayang. Plek. Tutup. Belum semenit, I miss you already. My goodness. Saya sekarang kalau lagi sama teman-teman di lapangan olahraga, kalau bininya telepon, kedengeran banget. Bukan suaranya kedengeran. Gaya suaminya. Ya. Ya. Itu ditaruh situ. Ya, oke. Yo. Bini lo ya? Iya. There is no sayang anymore. There is no sayang minta tolong. Gak ada gitu-gituan lagi. Semua serba yo. Pak, saya udah gak ada rasa sama suami saya, Pak. Saya udah gak ada rasa sama istri saya. Saudara mesti paham, rasa itu datangnya dari Tuhan. Jangan mencoba membuat yang kita gak bisa buat. Itu namanya main sandiwara. Yang kita gak bisa buat, kita paksa buat, akhirnya drama kita. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena siapa saudara? Yang ngapain? Mengerjakan di dalam siapa? Kamu, baik kemauan. Ini dia nih, willingness bahasa Inggrisnya. Dari kata itu kita dapatkan kata rasa. Kemauan, willingness. The willingness comes from the Lord. Kemauan itu datangnya dari Tuhan. Yang mengerjakan itu Tuhan di dalam saudara dan saya. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau udah gak ada rasa, minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta dong that feeling ke my husband dan ke my wife. Saya minta dong. Jangan coba-coba paksa yang kita gak bisa buat. Saya beberapa minggu terakhir ini setiap baca Lukas 10, saya selalu keluar air mata. Di Lukas 10 ada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Pernah baca? Gak tahu juga. Nanti baca lagi ya. Jadi itu lagi debat sebenarnya kan. Yesus sama ahli Taurat lagi debat. Ahli Tauratnya nanya, sesamamu manusia tuh siapa sih? Dijawab sama Yesus pakai perumpamaan. Ada orang lagi traveling kata Yesus. Dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia digebukin, dirampok sampai sekarat. Saudara tahu sekarat? Nyawanya tinggal setengah, sehatnya tinggal setengah, pengharapannya tinggal setengah. Itu orang sekarat. Tergeletak di jalan. Yesus menambahkan ada 3 orang lewat. Yang pertama, masih ingat yang lewat siapa? Seorang imam. Imam kalau zaman sekarang setara dengan anggota DPR. Imam di zaman itu tuh regulator, pembuat regulasi, pembuat aturan, pembuat hukum. Ya, legislatif zaman sekarang. Anggota DPR. Dia lewat, dia lihat ada orang sekarat. Yesus menambahkan ceritanya, dia lewatin ini orang, dia nggak mau tolong. Seringkali hukum cuman mengenali luka, tapi tidak bisa menyembuhkan. Regulator seringkali cuman tahu ada pelanggaran, tapi tidak bisa mencegahnya. Dokter seringkali cuman bisa identifikasi penyakit, tapi seringkali nggak bisa sembuhin. Imam ini, dia tahu ada pelanggaran, dia lewat.
Dia nggak mau menghampiri penderitaan itu. Yang kedua, siapa yang lewat? Orang Lewi. Orang Lewi kalau zaman sekarang, pelayan-pelayan Tuhan. Di zaman itu sebelum dia melayani, tangan kaki mesti dibasuh. Nggak boleh sentuh yang najis-najis. Tapi waktu dia lihat ada orang menderita sekarat di tengah jalan. Sama. Ya, jadwalnya terlalu sibuk ini orang. Tangannya sampai terlalu kudus, sampai nggak mau menyentuh sebuah penderitaan. Nggak mau ngumpul sama LGBT. Nggak mau menghampiri orang yang lagi menderita, nggak mau. Kakinya terlalu suci, terlalu sibuk jadwalnya. Dia lewat. Yang ketiga, siapa yang lewat? Orang Samaria. Orang Samaria itu nggak ada di sistem. Nggak ada di sistemnya orang Yahudi. Karena orang Samaria ini ditolak. Ya, karena mereka hasil kawin campur Yahudi sama Asyur. Jadi orang Yahudi nggak suka sama orang-orang Samaria. Tapi waktu dia lihat ada orang tergeletak di jalan, dia turun dari keledainya. Dia basuh luka-luka orang ini pakai minyak dan anggur. Dua elemen yang di zaman itu mahalnya luar biasa. Dan gak cuma itu, dia bawa orang ini ke rumah penginapan. Dia kasih 2 dinar, dia bilang sama ownernya, tolong rawat orang ini. Ya, kalau argonya lebih, nanti pas saya balik, saya akan urus semuanya. Saya akan lunasin semuanya. Yesus berbalik sama ahli Taurat. Dari 3 orang tadi, siapa yang paling punya belas kasihan? Ahli Tauratnya jawab, yang nomor 3 lah. Yesus punya ciri khas setiap habis debat. Dia punya kalimat pamungkas, pergilah dan perbuatlah demikian. Maksudnya Yesus jangan kebanyakan debat. Nanti kamu cuma duduk-duduk doang, do nothing nanti. Cuman debat doang jagonya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara mesti sadar, di perumpamaan itu Yesus lagi ngomongin dirinya. Orang Samaria yang murah hati itu Yesus, dan yang tergeletak itu saudara dan saya. Orang-orang yang gak punya kekuatan. Kita. Ya, dan sering kali waktu kita menderita, regulator nggak peduli sama kita. Bahkan pelayan Tuhan sering kali nggak peduli sama kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu peduli sama saudara dan saya. Namanya Tuhan Yesus. Dan sering kali sayangnya walaupun dia peduli, dia out from our systems. Yesus sering kali tanpa kita sadari nggak ada di sistem kita kan. Kita mau ambil keputusan kayak tadi, kita konfirmasi sama ChatGPT, bukan sama Yesus. Kita ngundang Yesus seringkali, kalau nggak punya duit, baru kita undang Yesus kan? Kok belaga lupa gitu mukanya? Kalau kontrak kita nggak diperpanjang, baru kita ingat Yesus. Yesus seringkali nggak ada di sistem kita. Tapi saudara mesti tahu, dialah yang paling peduli sama saudara dan saya. Bahkan dia janji sampai dia datang yang kedua kali, dia akan urus saudara dan saya. Dia lagi ngomongin dirinya di perumpamaan itu. Please remember this. I'm okay and I'm not okay. Adalah 2 keadaan kita perlu kekuatan dari Allah. Percayalah, saya udah ketemu banyak orang. Waktu lagi not okay, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu udah oke-oke saja, justru di situ mereka kehilangan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. So I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan kita perlu kekuatan Allah. Karena kita nggak ada yang kuat. Kalau saudara datang atau saudara lagi nonton dari manapun, saudara lagi terluka, lagi sakit hati, ya, coba membiasakan untuk melepaskan pengampunan, bukan pembiaran. Ya. Karena tanpa kita sadari dengan fitur-fitur yang muncul, kita pikir kita ngampunin, ternyata yang kita buat bukan pengampunan, tapi pembiaran. Kita terluka nih. Yang kita buat hari ini adalah unfriend. Unfollow, pernah dengar? Atau sering buat? Unfriend, unfollow, block, delete kontak. Teman kita bilang, nanti orangnya tahu loh kamu delete ya. Oke, mute. Fiturnya mendukung semua. Tapi tanpa kita sadari yang kita lakukan ini adalah pembiaran.
kita terluka, kita pembiaran. 3 bulan, mungkin kita aman, gak lihat muka orang itu, karena di unfollow sama kita. Kita blok. Tiba-tiba di bulan keempat, kita papasan sama orang ini di Green Door Kitchen. Saya mau tanya, kita udah oke? Ternyata enggak. Kita masih keluar tanduk. Masih marah, masih pahit lihat orang itu. Makanya waktu kita lagi terluka, kita harus bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya minta kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Keinget lagi 6 bulan kemudian, Tuhan saya minta kekuatan dari Tuhan. Karena saya gak kuat sendirian. Untuk melepaskan pengampunan. Tahun depan saudara papasan lagi sama tuh orang, di bakmi encek legenda, pindah tempat. Ternyata udah oke-oke aja. Nah, itu namanya pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. So, ini kayaknya patut diedit ya. Nggak lagi forgive and forget. Kita nggak mungkin bisa forget, kita bukan komputer. Yang di-delete hilang memorinya. Kita manusia. Seharusnya adalah forgive and learn. Bukan forget. When we learn, waktu kita remember, kita udah biasa-biasa, oh itu pelajaran kok buat saya. Udah biasa aja kita, nggak terluka, nggak ini, dan lain sebagainya. Saya masuk di bagian terakhir. Sepanjang tahun 2025, saya paling sering dengar kata mati. Saya ketemu orang Kristen dimanapun, Pak, mati usaha Pak. Mati Pak, karir Pak. Aduh Pak, pelayanan mati nih Pak, gitu. Kata mati itu sering banget saya dengar, sepanjang tahun 2025. Dan kalau keluar kata mati dari mulut kita, iblis senang banget. Iblis akan tambahin bumbu-bumbu intimidasi. Kamu sih ini, kamu sih begitu gitu. Kita jadi merasa bersalah dan seterusnya. Iblis. Well, kalau saudara lagi merasa seperti itu, mungkin cabang tutup 2. Mungkin saudara harus tutup gudang saudara. Mulai balik ke prinsip salib. Apa yang dianggap mati sama dunia, tiba-tiba dibangkitkan sama Allah. Apa yang dianggap sakit, disembuhkan sama Tuhan. Apa yang dianggap bodoh, diberikan hikmat sama Tuhan. Balik ke sini, balik ke pengertian salib. Karena hari ini, kalau iblis bilang, kamu mati. Tuhan gak ngomong gitu. Karena mati dan hidup itu kedaulatannya Tuhan. Kalau iblis lagi bilang mati, Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan lagi ngomong ini, kamu saya lagi tanam, bukan saya kubur. Karena dikubur dan ditanam, dua-duanya tempatnya sama. Di bawah tanah, tapi punya tujuan yang berbeda. Dikubur, akhir dari sebuah kehidupan. Ditanam, awal kehidupan yang baru. Saudara gak dikubur, saudara lagi ditanam. Ikutin aja aturan mainnya, ikutin aja. Ya, lepaskan pengampunan, legowo, mulai ikutin aturan mainnya. Saya percaya satu hari saudara akan mulai bertumbuh. Bertumbuh berbicara tentang berubah bentuk. Dari benih jadi dahan. Berubah kebiasaan lama, berubah dong. Dan saya percaya satu hari nanti buahnya akan keluar lewat kehidupan saudara. Dan memberkati kehidupan orang lain. Pergunakan prinsip salib. Ya, kendaraannya namanya adalah hikmat dan kekuatan Allah. Kita perlu 2 ini setiap hari. Saya percaya saudara dan saya akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri, Nobu, OSCB selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. God bless you all. Sekali lagi yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Jesse untuk firman hari ini yang sangat memberkati kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Bethesda Church. Welcome to Bethesda Church. Khusus bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami rindu berkenalan dengan saudara. Saudara bisa hampiri meja informasi. Kami menyediakan welcome pack buat saudara yang baru pertama kali hadir.
khusus bagi saudara yang membutuhkan minyak urapan, kami juga menyediakannya di meja informasi. Untuk informasi yang pertama, hari ini bagi saudara yang belum memiliki aplikasi Bethesda Church, saudara bisa mendownloadnya melalui Play Store dan App Store, dan setiap hari melalui aplikasi ini saudara akan terima renungan harian. Dan yang kedua, tanpa perlu ke channel YouTube, saudara kembali bisa mendengarkan dan menyaksikan seluruh pembicara yang ada di platform Bethesda Church. Dan yang ketiga, kalau saudara belum tergabung dalam The Grace Republic Care Group, saudara bisa join Care Group melalui aplikasi ini. Dan kalau saudara kesulitan untuk menggunakan atau mendownloadnya, saudara butuh bantuan, saudara bisa hampiri meja informasi. Ada teman-teman kami yang dengan senang hati siap membantu saya dan saudara. Informasi yang kedua, melalui media sosial, informasi terkini, info penting dapat diperoleh melalui platform media sosial kita. Ada Instagram, ada TikTok. Juga kalau saudara belum subscribe channel YouTube kita, jangan lupa di Bethesda Church Indonesia, saudara subscribe. Dan saudara bisa pantau terus info-info penting, info paling update terbaru dari Bethesda Church melalui Instagram kita. Info yang ketiga mengenai Bethesda Church, Sekretariat Kesaksian dan Pelayanan Jemaat, saudara dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi kita di 0822 997 99977. Sebagai informasi penting juga bagi kita semua yang ada di tempat ini, jika ada pihak yang mengatasnamakan Bethesda Church dan seluruh divisi yang ada di gereja ini yang pernah menghubungi saya dan saudara untuk meminta bantuan berupa dana, saudara jangan terburu-buru untuk membantunya. Saudara bisa konfirmasi ke layanan WhatsApp resmi kita. Informasi yang keempat, mengenai informasi pelayanan jemaat, baptisan selam dan penyerahan anak akan dilaksanakan setiap 3 bulan. Dan yang kedua, pendaftaran pernikahan dibuka 2 kali dalam setahun dengan persyaratan keikutsertaan aktif dalam Care Group selama kurang lebih 6 bulan. Informasi yang kelima, ibadah anak-anak Kariskit ada 2 jadwal ibadah onsite. Sesi yang pertama jam 8 pagi, sesi yang kedua jam 10.30 untuk online service setiap jam 2 siang. Untuk informasi yang keenam, kalau saudara punya anak-anak yang masih muda yang ada di rumah, boleh ajak anak-anak saudara untuk bergabung dengan Kingdom Friendship di tempat ini setiap hari Minggu dalam ibadah Youth Service Grace Army jam 2 siang. Informasi yang ketujuh, bagi saudara yang rindu melayani bersama di Bethesda Church, kami buka kesempatan bagi saudara untuk melayani bersama tim production, guest service, security and transportation, tim worship. Saudara bisa kirim CV saudara ke alamat email yang kami tampilkan. Untuk informasi yang ke-8, bagi saudara yang memberikan persembahan, kami sediakan kotak persembahan di pintu keluar. Juga kami sediakan kode kris seperti ini yang saudara bisa jangkau di beberapa titik yang kita sediakan. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan support saudara melalui Bethesda Church dalam pemberitaan Injil Kasih Karunia. Tuhan akan membalas ratusan bahkan ribuan kali ganda. Sebagai informasi yang terakhir, kita akan mengadakan baptisan selam di hari Sabtu tanggal 13 Desember pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Lumiere Hotel and Convention Center, Teraso Poolside Lounge lantai 3 Jalan Senen Raya. Saudara bisa daftar setelah ibadah ini selesai, dan di hari Minggunya kita akan mengadakan penyerahan anak. Dan ini akan diadakan setelah ibadah sesi jam 10.30 selesai. Demikian informasi yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, memberitakan kematian lewat tubuh dan darahnya. The Savior of the world has a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Jesse buat firman-Nya. Kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali tentang kekuatan dan hikmat Allah. Tadi Pastor Jesse sudah sampaikan tentang dinamis tuteo, Sofia tuteo, bagaimana hikmat dan kekuatan Allah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit seperti kita tahu bahwa di dunia historis zaman dulu tuh orang Romawi itu terkenal banget. Pasukan Legion 10 itu pasukan paling kuat secara personal ya. Mungkin kalau Amerika atau negara-negara modern ini dengan kekuatan mesin, tapi personal mereka paling kuat. Dan pasukan Romawi terkenal dengan kekuatannya. Sehingga ketika mereka seolah-olah membunuh Yesus di atas kayu salib, seperti kemenangan tuh ada di pihak-pihak orang-orang Romawi.
Dan kalau kita lihat juga di sisi lain, untuk keselamatan, orang mencintai yang namanya kebijaksanaan. Makanya disebut filosofi ya. Makanya untuk menjadi selamat tuh orang harus mengerti, memahami Tuhan seperti apa dari kacamata Tuhan. Tapi justru dalam kasih karunia terbalik. Orang yang diselamatkan, yang diberi kekuatan, nelayan, orang biasa, orang berdosa. Itulah kita hari ini. Tapi ketika kita melihat bahwa karena salib Kristus yang dianggap kebodohan bagi dunia itu, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, jangan kita sepelekan dan sia-siakan. Karena itu terbalik, sangat jauh berbeda dengan apa yang dunia lihat. Kita nggak punya kekuatan, kita juga nggak begitu pintar. Tapi Kristus kasih kita anugerah supaya hari ini kita mendapatkan posisi yang sempurna sama seperti Dia sempurna, yang orang lain masih berusaha dengan kekuatannya dan kemampuan dan kepintarannya. Supaya melewati kehidupan kita, tadi Pastor Jesse juga sampaikan juga, dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk, ya, mau siang ataupun malam, kita butuh firman Tuhan yang selama-lamanya ada bersama kita. Ingat kan, darah Yesus menyucikan kita satu kali untuk selamanya, firman-Nya menyucikan kita setiap hari. Jadi supaya kita bertumbuh dan hidup terus dalam firman kasih karunia, dan Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah bagi kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hal baik yang Kau berikan kepada kami. Lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa setiap musim hidup kami butuh Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kami butuh hikmat dan kekuatan Allah yang membawa kami ke dalam setiap apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Setan boleh mencobai dengan berbagai pencobaan yang Dia berikan, tapi Tuhan akan mengubahnya jadi ujian yang baik, ujian iman yang mendatangkan berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mau mengenang kematian Tuhan di atas kayu salib, mau menerima tubuh dan darah Kristus, mendapat bagian yang sempurna milik Allah so alive dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa segala yang baik Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti, kita katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kepadanya kami mengucap syukur atasnya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau sudah tertikam, Engkau begitu hancur di atas kayu salib demi menanggung semua penyakit dan penderitaan kami dalam tubuh-Mu. Supaya hari ini kami tidak ada lagi satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami, dan oleh bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami tetap sehat, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, panjang umur sehat, dan bisa melayani Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali angkat anggur, kita katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang kepadanya kami mengucap syukur. Darah perjanjian yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang berlaku kekal. Yang memberi pengampunan atas segala dosa, segala kesalahan dan pelanggaran kami. Yang menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali dan sampai selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, hari ini kami berhak menerima semua berkat, warisan yang menjadi hak orang kudus, hak orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita, deklarasikan bersama dengan iman. By your stripe I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Dengan tubuh dan darah Kristus, doakan setiap pergumulan saudara. Percaya firman Tuhan berjanji bahwa jika saudara tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam saudara, minta apa saja dalam firman-Nya, Ia akan memberikan segala yang menjadi kerinduan dan pokok doa saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Lewati apapun musim kehidupan kami mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan lewat keputusan-keputusan penting apapun yang kami harus pilih dalam hidup ini, kami harus melihat kepada salib Kristus, di mana pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Dan bagi dunia adalah kebodohan, tapi bagi kami yang percaya, Yesus Kristus
yang adalah kasih karunia yang sejati, adalah hikmat dan kekuatan Allah. Bukan hanya menyelamatkan kami dari neraka ke sorga, tapi memberikan kami kesembuhan, memberikan kami damai sejahtera, membuat hidup kami prosper dalam segala sesuatu apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan senantiasa memelihara kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga belas kasihan anugerah yang begitu besar kami menerimanya, dan kami juga memiliki kemampuan untuk memberkati orang lain lewat anugerah yang sudah kami terima dari Tuhan. Sehingga kami bukan juga hanya sekedar punya pengetahuan, tetapi diberikan kemampuan. Bukan hanya memiliki kemauan, tapi memiliki kemampuan, willing and performance, untuk bisa melakukan kehendak Allah sesuai dan sesurat dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kami berdoa untuk Pastor Jesse bersama keluarga, bersama semua, apapun yang dia kerjakan. Tuhan berkati agar senantiasa selalu sehat, panjang umur, selalu diberkati, dan pelayanan juga diberkati, menjangkau banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kemanapun dia berangkat dan melangkah, selalu dipagari oleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, agar senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Mereka mengenal penebusan satu kali untuk selamanya oleh darah Yesus, tapi jemaat juga mau hidup sehari-hari dalam setiap langkahnya, dibersihkan oleh firman Tuhan, firman kasih karunia. Supaya hidup mereka adalah hidup tanpa beban, sehingga mereka bisa membantu menanggung beban orang lain yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa berbuah sesuai dengan rencana kasih-Mu ketika mereka berakar dalam kasih karunia Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha karir mereka, apa saja yang dikerjakan, sentuh, diraba, diinjak, itu jadi berkat dalam nama Yesus. Mereka terus naik di tengah dunia yang gelap, mereka menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka berkemenangan, dan senantiasa anak cucu mereka senantiasa diberkati, disayangi, dicintai oleh guru, orang tua, teman-teman, dosen, dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat dan buruk. Kami percaya anak cucu orang benar, besarlah kesejahteraan mereka, tidak meminta-minta roti. Dan ketika diberkati, mungkin ada iri hati dengki dari iblis, dari orang-orang jahat, tapi kami percaya bersatu jalan mereka mau menyerbu, bertujuh jalan mereka akan lari daripada kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu besar dan ajaib, dan oleh hikmat Tuhan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati Bethesda Church, berkati Pastor Ivan, Engkau pakai dia lebih dahsyat dan heran lagi dalam pelayanan, menggembalakan kami dengan kekuatan dan hikmat Allah, yaitu Injil kasih karunia yang diberikan kepada kami, senantiasa kami hidup dan diberkati olehnya. Kami akan pulang karena ibadah selesai, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Kami menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang mengasihi kami lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan mati sebagai kami, ganti kami di atas kayu salib, supaya hari ini dengan penuh keyakinan penuh kami dapat berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi kami yang ada dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kami sebagai materai agar kami tidak pernah dapat terhilang. Dan Roh Kudus yang sama bagi kami adalah jaminan sampai kami memiliki semuanya. Roh Kudus menuntun kami, menjaga, mengurapi, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kami masuk awan-awan permai, tinggal di rumah Bapa yang kekal, senang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang
ku tak menyadari besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku. Semua yang telah ku lewati buatku lebih mengerti rancangan indah untukku. Takkan bisa ku menjauh darimu, Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Tak kau pandang kesalahanku, kau berikan harapan. Kau pandang indah hidupku, ku tak dapat menyelaminya. Oh, dalamnya kasih setiamu, besarnya pikiran